Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 11 Januari 2022, hari biasa dalam pekan biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari, ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan dengan mengusir roh jahat itu. "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh jahat itu keluar dari orang itu sambil menggoncang-goncangkannya. Dan semua yang melihatnya menjadi takjub. Takjub karena ternyata roh jahat itu pertama-tama mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Lalu yang kedua, roh jahat itu taat kepadanya. Maka warta Injil hari ini mau menyampaikan kepada kita bahwa setan atau roh jahat itu memang ada dan dapat mengganggu manusia. Namun kuasa Yesus Tuhan kita jauh mengatasi kuasa roh-roh jahat itu, sebab roh-roh jahat itu tunduk taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat-ayat lainnya dikatakan bahwa setan ini kadang disebut Beelzebul, yang artinya roh ketidakmurnian. Maka walau kasus kerasukan setan memang bukanlah kasus yang umum terjadi, namun dalam tingkatan yang lebih sederhana, pengaruh ketidakmurnian dapat mengganggu atau bahkan membelenggu siapa saja. Walaupun kita tidak mengalami kerasukan setan, tetapi setiap dari kita dapat mengalami godaan untuk menjadi tidak murni, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sebab godaan untuk menjadi tidak murni itu selalu mengintai kita setiap saat, entah melalui apa yang kita lihat, kita dengar, atau bahkan timbul sendiri di pikiran. Jika kita jatuh di dalamnya sampai kita berbuat dosa, dan apalagi jika itu menjadi kebiasaan, maka artinya kita telah terbelenggu oleh dosa dan menjadi hamba dosa. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun kita telah dibaptis, namun godaan agar kita jatuh ke dalam dosa tetaplah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketahuilah bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Hanya saja, dalam membebaskan kita dari kejahatan jiwa ini, Yesus menghendaki kerjasama dari pihak kita, yakni kesediaan kita untuk menjauhkan diri dari segala pengaruh kejahatan. Maka jika kita mendoakan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh, "Bebaskanlah kami dari yang jahat," itu perlu disertai dengan usaha nyata dari pihak kita untuk menolak godaan. Saudara-saudari yang terkasih, kecenderungan untuk berbuat dosa yang ada pada kita tidak selalu harus dihubungkan dengan dosa berat.
Sebab godaan itu tidak melulu berkaitan dengan dosa yang ekstrim, seperti membunuh, selingkuh, atau menipu, tetapi justru melalui hal-hal yang sepertinya biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecenderungan berpikir negatif dan curiga kepada orang lain, membicarakan kekurangan orang lain atau kelebihan diri sendiri, kesenangan diberi pujian dari orang lain, cenderung egois dan kurang peka terhadap kebutuhan sesama, kurang bijaksana dalam berkata-kata, cenderung kurang sabar dan cepat mengeluh, kurang bersyukur, terlalu terpikat kepada hal-hal sensual dan benda-benda ciptaan, menjadi suam-suam kuku, kurang setia dalam berdoa dan merenungkan sabda Tuhan, suka melantur sewaktu berdoa, berdoa tergesa-gesa, dan masih banyak lagi. Saudara-saudari yang terkasih, di sepanjang hidup kita di dunia, kita masih akan terus bergumul dengan kecenderungan-kecenderungan seperti ini. Karena itu, kita sungguh membutuhkan rahmat Tuhan dan pertolongannya, agar kita dapat dibebaskan dari keterikatan dosa ini. Mungkin jalannya panjang dan tidak instan, tetapi kita memiliki pengharapan yang teguh bahwa jika kita mau bekerja sama dengan rahmat-Nya, maka Tuhan Yesus tentu akan melepaskan kita dari yang jahat dan membantu kita mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, kita semakin mendekatkan diri kepada-Nya, kepada Tuhan Juru Selamat dan Kekasih jiwa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Curahkanlah kuat kuasa-Mu selalu dalam diri kami, sehingga kami dapat mengalahkan godaan-godaan setan. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.